Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nipul Purnamasari, Fakultas Ekonomi Syariah 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep pasar monopoli. Tapi terlebih dahulu, saya akan membahas mengenai pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Dan pasar itu dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, pasar berdasarkan wujudnya, yaitu ada pasar konkret atau pasar yang nyata seperti pasar tradisional atau swalayan. Yang kedua ada pasar abstrak atau pasar yang tidak nyata, yang dimana pembeli dan penjual dapat tidak bertemu muka dan barang yang ditransaksikan juga terkadang tidak dilihat oleh pembeli dan tidak secara langsung dapat diperoleh. Yang kedua ada pasar berdasarkan waktu terjadinya, yaitu ada pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan pasar temporer, yaitu pasar yang terjadi sewaktu-waktu yang tidak tertentu. Yang ketiga ada pasar legalitas, yaitu ada pasar resmi dan pasar gelap. Pasar resmi itu memperjualbelikan barang dan jasa yang legal, baik dari cara membeli atau menjualnya dan penentuan harganya. Sedangkan pasar gelap itu memperjualbelikan barang dan jasa yang diperoleh dan dijual dengan cara tidak resmi dan harganya yang ditentukan sepihak oleh penjual dari pasar gelap. Yang keempat itu berdasarkan luas jangkauannya, yaitu ada pasar lokal yang merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah tertentu saja. Yang kedua itu ada pasar nasional, yaitu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara. Yang ketiga itu ada pasar internasional yang merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembelinya dari berbagai negara. Kelima itu ada berdasarkan hubungan dengan proses produksinya, yaitu pasar output atau pasar barang atau produk, yang merupakan pasar yang memperjualkan barang-barang yang hasil produksinya biasanya dalam bentuk jadi. Yang kedua ada pasar input atau pasar faktor produksi, yang merupakan interaksi permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan suatu proses produksi atau sumber daya alam yang berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal. Yang keenam itu ada pasar berdasarkan strukturnya atau jumlah penjual dan pembelinya, yaitu ada pasar pesaing sempurna, merupakan sebuah pasar dengan jumlah penjual dan pembelinya itu yang sangat banyak serta produk yang dijual bersifat homogen. Yang kedua ada pasar pesaing tidak sempurna yang terdiri dari pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni dengan oligopsoni. Nah, yang akan saya jelaskan itu mengenai pasar monopoli. Pasar monopoli itu timbul akibat adanya praktik monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produk dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Walaupun di pasar monopoli penjual tidak memiliki saingan, namun belum tentu ia mendapatkan keuntungan yang besar. Dan pada saat sekarang, perusahaan yang 100% bersifat monopoli itu jarang ditemui. Mungkin hanya beberapa komoditi jasa seperti telepon, gas, air, dan listrik yang benar-benar dikuasai oleh penjual tunggal. Di Indonesia itu dipegang oleh perusahaan pemerintah. Tetapi mereka pun harus menghadapi persaingan dari industri lain
dan untuk jangka panjang tidak ada perusahaan yang benar-benar bebas dari serangan pesaing. Artinya kemungkinan pasar monopoli tidak akan ada lagi. Utama dari pasar monopoli adalah tertutupnya pintu masuk ke pasar atau barrier to entry, sehingga pesaing tidak dapat masuk ke pasar. Mengapa pesaing tidak dapat masuk? Ada alasannya. Yang pertama yaitu sumber daya kunci dikuasai oleh satu perusahaan tunggal. Artinya barang utama untuk diproduksi tersebut hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja, sehingga tidak mungkin bagi perusahaan lain untuk memperolehnya. Maka dari itu, perusahaan monopolis dapat menetapkan harga yang tinggi walaupun biaya marginalnya rendah. Yang kedua itu pemerintah memberikan eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Inilah yang dikatakan regulated monopolis. Dalam monopoli ini, pemerintah sengaja menciptakan monopoli demi melayani kepentingan publik. Sebagai contoh, pemerintah memberikan hak mengelola air kepada PAM, listrik kepada PLN, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu biaya-biaya produksi akan lebih efisien jika hanya satu produsen tunggal yang membuat produk daripada banyak perusahaan. Adapun ciri-cirinya yang secara umum, yang pertama itu pasar monopoli adalah industri suatu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat diberi dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain karena kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lainnya yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang ketiga itu tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Yang keempat itu dapat mempengaruhi penentuan harga, karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price center. Mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Yang kelima itu promosi. Promosi iklan ini kurang diperlukan karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walaupun bagaimana perusahaan monopoli sering membuat iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, namun tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Nah, kita akan membahas mengenai jenis-jenis monopoli. Yang pertama ada monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Yang kedua ada monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara-negara dengan ketetapan undang-undang. Adapun faktor-faktor timbulnya monopoli yaitu adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu. Satu jenis produk tertentu mungkin hanya dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tertentu, misalnya perusahaan PLN. Karena listrik merupakan kebutuhan vital secara luas, maka penguasa atau pengelolanya ditangani oleh pemerintah seperti tercantum dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua adanya penguasa teknik produksi.
tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Yang ketiga yaitu adanya penguasa hak paten. Untuk mendapatkan hak paten ini biasanya harus didahului oleh adanya suatu penemuan. Yang keempat itu adanya lisensi atau izin. Hal ini terjadi karena diperoleh secara kelembagaan. Yang kelima adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Nah, adapun juga dampak monopoli, yaitu dampak positifnya. 1. Memotivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekankan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Yang kedua itu meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas sehingga status sebagai pemegang monopoli dapat dipertahankan. Yang ketiga yaitu kesejahteraan karyawan relatif lebih baik. Yang keempat, aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Adapun dampak negatifnya, yang pertama yaitu ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Yang kedua yaitu ada memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif atau yang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga yaitu meningkatkan harga yang lebih tinggi daripada harga kompetitif. Yang keempat itu terjadinya eksploitasi monopolis terhadap pemilik, faktor produksi dan konsumen. Adapun cara mengatasi masalah tersebut yaitu pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan perekonomian mengenai yang pertama itu membatasi ruang gerak monopolis dengan campur tangan pemerintah dalam produksi dan harga. Yang kedua itu melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Yang ketiga, kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolis atau penyalahgunaan anti kompetitif. Yang keempat itu mengenakan pajak. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai pasar monopoli. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.